Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Renungkan kembali karyanya dalam hidup kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, mulia korban-Mu Tuhan, ajaib agung karya-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau tebus hidupku. Kami bersyukur buat karya-Mu. Pujian ini meneguhkan kami kembali untuk setia, teguh beriman kepada-Mu Tuhan, dan mengikut-Mu seumur hidup kami. Sebentar kami renungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul, diakhiri di pasal 28. Paulus tiba di kota Roma dan memberitakan Injil dengan leluasa. Hari ini kita masuk Roma 1, saya langsung ayat 16 sampai 17, karena ayat-ayat sebelumnya adalah ayat-ayat pengantar dari Kisah Para Rasul
kepada kitab Roma ini. Ayat 16-17 demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu, dua ayat ini ingin menyatakan bahwa Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakinin siapapun. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal bagi mereka yang mempercayainya. Injil intinya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia, karena dia telah mencapai itu dengan keyakinannya sebelumnya. Dari latar belakang dia sebagai seorang ahli Taurat dan belajar berguru kepada guru yang terbaik, dan dari keturunannya. Tetapi Paulus bertemu dengan Yesus yang adalah inti Injil itu. Injil bukan hanya ajaran moral dan etika agar manusia memperbaiki perilaku berdasar kekuatannya. Rasul Paulus telah melakukan itu sebelumnya sebagai seorang ahli Taurat yang taat dan hampir sempurna mentaatinya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Injil yang adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu Paulus tidak merasa malu untuk memberitakan Kristus yang disalib dan bangkit. Kata epaiskinomai yang diterjemahkan sebagai keyakinan yang kokoh. Ya, ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kata ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai tidak merasa malu. Jadi ayat 16 kalau saya boleh terjemahkan ulang dengan kata-kata, sebab aku tidak merasa malu karena Injil. Pada zaman itu, memberitakan Injil Yesus memiliki dua resiko, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, akan disebut sebagai kaum pemberontak, atau setidaknya berkomplot dengan pemberontak. Karena saat Yesus disalib, ia diapit oleh dua penjahat. Hal ini memberikan kesan Yesus adalah kriminal. Ya, kriminal sama seperti pemberontak-pemberontak. Dan memang hal itu juga dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 12. Yang kedua, bisa dianggap sebagai anggota sektarian, penganut ajaran sesat. Karena bagi orang-orang Yahudi, mereka yang mengabarkan kebangkitan Yesus digolongkan sebagai tindakan penistaan agama, penyesatan. Sebaliknya, bagi orang-orang Yunani, berita kebangkitan Yesus adalah suatu kebohongan. Kisah Para Rasul 17 ayat 32 yang lalu kita sudah membahasnya. Pengalaman Paulus bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit dan membuatnya bertobat, membuat dia berani memberitakan Injil walaupun harus ditolak dan dianiaya. Kitab Kisah Para Rasul kita telah mempelajari bagaimana Paulus menderita luar biasa karena pemberitaan Injilnya. Tetapi itu tidak membuat dia kendor. Tetapi itu tidak membuat dia malu.
Apa keistimewaan Injil yang diberitakan Paulus sehingga ia begitu kokoh, ia begitu bangga, justru bukan merasa malu walaupun ada resiko yang luar biasa. Dalam Kristus kebenaran Allah menjadi nyata. Inilah Injil. Artinya peralihan orang berdosa menjadi orang benar hanya dimungkinkan terjadi melalui Injil Kristus ketika seorang beriman kepada Kristus. Dan Paulus mengalami ini. Paulus yang tadinya hanya mengerti ajaran-ajaran dari agamawi, sekarang dia mengalami pengajaran dari Tuhan sendiri, mengalami pertobatan, mengalami iman di dalam Yesus. Melalui Kristus orang berdosa mendapat pembenaran Allah. Karena itu iman bukanlah usaha manusia belaka. Iman adalah juga anugerah daripada Allah. Dalam rahmat-Nya lah manusia berdosa diampuni dan dimampukan untuk hidup dalam iman itu bagi kemuliaan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus, saudara dan saya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang kita percayain, memimpin kepada iman untuk kita hidup sebagai orang yang dibenarkan, hidup oleh iman percaya kita. Oleh sebab itu mari kita setia. Tidak ada alasan untuk ragu, untuk malu, ataupun rendah diri. Karena kita seorang Kristen yang percaya kepada Kristus. Karena dalam Injil ada keselamatan bagi kita semua. Siapapun yang telah menerimanya, hidupnya diubahkan. Itu menjadi kesaksian yang kokoh untuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari yang Kau berkati, yang limpah dengan berkat-Mu. Karena pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, bahkan Engkau memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Paulus menyaksikan imannya, bukan sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang membanggakan, yang patut ia bela hingga titik darah penghabisan, yang patut ia wartakan kepada setiap orang dan harus diwartakan. Demikian kami juga mau hidup bagi Injil Tuhan, mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Allah Juru Selamat yang menebus dosa kami, yang memberikan kasih karunia-Nya, keselamatan damai di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu Tuhan. Ajar kami memuliakan-Mu. Hari ini kami bawa dalam doa keluarga kami. Keluarga hamba-Mu, keluarga setiap jemaat-Mu, dalam pimpinan tuntunan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat pasangan hidup yang menolong kami, untuk kami memuliakan Tuhan dalam keluarga ilahi yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih buat anak-anak yang Kau anugerahkan menjadi sukacita kami dan generasi ilahi yang Kau titipkan kepada kami. Ajar kami orang tua untuk dapat mengemban tugas ini, memberi contoh teladan iman kepada mereka, dan mengarahkan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami tahu bukan kuat gagah kami, tapi oleh pertolongan Tuhan sendiri. Kalau kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, mengarahkan anak-anak dalam iman percaya, dalam kekudusan, dalam pelayanan, pengabdian kepada Tuhan dan Juru Selamat. Jaga lindungi mereka, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari pergaulan yang salah. Beri mereka perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, narkoba, free sex. Tuhan, Kau jauhkan mereka semua. Jaga lindungi seperti biji mata-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga anak-anak kami memiliki masa depan yang indah, yang mulia. Di masa mudanya mengenal Tuhan dalam takut akan Engkau, meraih prestasinya, dan memuliakan Tuhan dalam
karyanya. Tuhan, Kau tolong studi mereka, tolong pekerjaan mereka. Kami orang tua, Tuhan juga jaga lindungi untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami orang tua, Tuhan berkati. Usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati. Cukupkan bahkan limpahkan sebagaimana janji-Mu. Setiap kelimpahan yang Kau berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi setiap keluarga daripada umat-Mu, hamba-Mu, dari pandemi COVID-19, varian Omikron khususnya, supaya setiap kami sehat, sehingga kami setiap kali boleh beribadah, setiap kali kami boleh juga bekerja secara maksimal, berkarya bagi Tuhan, dan melayani, bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Jaga lindungi kami dalam kasih-Mu, sehingga ada kebahagiaan, sukacita yang terpancar dalam kami hidup berumah tangga. Tuhan berkati dalam kasih-Mu, supaya anggur kami tidak habis, tetapi terus memancar kemanisan untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian hari ini kami berdoa, memohonkan hikmat, berkat, tuntunan, dan juga penjagaan-Mu atas setiap rumah tangga kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakannya. Di tengah keluarga, nyatakan kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi semua. Tuhan memberkati. Kongsi Facoy.